Kita harus peduli kepada pengajaran yang baik dan benar. Firman Tuhan tadi berkata dalam Matius, ya, pasal 28 tadi. Dan ajarlah, ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Tadi pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi kemudian firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Pedulilah kepada pengajaran yang baik dan benar. Karena ada orang-orang yang mulai mengajarkan hal yang tidak benar. Alkitab mengingatkan kita bahwa akan ada pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, ya, pengajar-pengajar yang mau menghancurkan hidup kita, yang mau menarik kita keluar dari kebenaran. Untuk itu kita harus pegang kebenaran. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Jelas sekali dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Ada firman, ada Alkitab. Jadi sebagai orang Kristen, orang percaya, jangan pernah lepas dari kebenaran ini. Alkitab adalah firman Allah. Pegang teguh, renungkan, baca, renungkan. Ini yang membawa kita, ya, berhasil dalam perjalanan hidup kita. Ya, ini tuntunan hidup kita. Ini yang membuat kita berjalan. Ya, firman Tuhan katakan karena firman itu, firman adalah pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Jelas sekali betapa pentingnya kita merenungkan firman itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini terus-menerus harus terjadi dalam hidup kita. Tidak cukup kita hanya berkata, iya saya pengikut Kristus, iya saya orang Kristen, tapi gak pernah baca Alkitab. Bagaimana bisa bertumbuh iman kita? Bagaimana kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan? Mungkin boleh dikatakan dia hanya Kristen, ikut-ikutan saja. Oh, dia berkata dia pengikut Kristus, iya hanya ikut-ikutan saja. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan saja. Benar-benar kita mau mengikut Yesus. Ya, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, di mana kita mengikut Kristus, oleh karena kita mendengarkan pengajaran yang benar, mau melakukan sesuai dengan perintah Allah, maka kita sebagai orang percaya harus mengalami perubahan hidup. Kebenaran firman Tuhan akan mengubah hidup kita. Yang tadinya kita hidup jauh dari kebenaran, oleh karena kita datang kepada kebenaran, maka terjadilah perubahan dalam hidup kita. Ya. Suatu kebohongan saja kalau kita berkata saya mengikut Kristus, tetapi kehidupan kita tanpa perubahan sedikit pun, tidak ada perubahan sama sekali. Hidup jauh daripada kebenaran. Bagaimana mungkin kita berkata saya pengikut Kristus? Kemungkinan besar hanya ikut-ikutan saja. Jadi harus terjadi perubahan hidup di dalam kehidupan kita, sebab kita bukan ikut-ikutan saja. Coba lihat kiri kanan, ingatkan dia, katakan jangan ikut-ikutan saja. Amen. Yang di rumah, coba, halo, jangan ngantuk ya. Ya, katakan jangan ikut-ikutan saja, tapi betul-betul menjadi pengikut Kristus. Ya, yang peduli kepada pengajaran yang baik dan benar, dengan pengertian bahwa kita mau melakukannya, mau melakukan hal yang baik dan benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perubahan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dengan kata lain, firman Allah sanggup mengubah hidup kita. Jadi ketika kita tadi memberitakan Injil, ada orang percaya itu perlu diajarkan terus kebenaran. Oleh kebenaran ini
terjadi perubahan dalam hidup kita. Setiap orang percaya harus mengalami perubahan di dalam hidupnya. Firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow, ini yang harus terjadi. Tuhan, saya adalah pengikut-Mu. Yesus Kristus, aku adalah pengikut-Mu. Kemudian Tuhan melihat kita, kira-kira terjadi nggak perubahan dalam hidup kita? Oh, kalau kita berkata, aku pengikut-Mu Tuhan, tapi Tuhan lihat tidak ada perubahan. Ya, apa betul kita pengikut Kristus? Pengikut Kristus mengalami perubahan dalam hidupnya. Karena firman Allah itu bermanfaat mengajar kita untuk melakukan apa yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Firman itu mengajar kita, menyatakan kesalahan. Jadi ketika saudara melakukan tindakan yang salah, melakukan sesuatu yang tidak benar, kemudian firman Tuhan menegur saudara, memberitahukan bahwa tindakan saudara itu salah, maka kita harus membuka hati. Kemudian kita akan menerima kebenaran itu. Ya Tuhan, aku salah. Misalnya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Kita bilang kita orang Kristen, tapi kita masih suka mengambil yang bukan milik kita. Apa itu namanya? Mencuri. Ya, mencuri. Wah, orang Kristen kok mencuri? Ya, bisa saja agamanya saja Kristen, tapi dia tidak mengalami perubahan. Tapi karena firman Tuhan berkata jangan mencuri. Oh, tidak tahu Tuhan, saya mencuri, ampuni saya, dan saya tidak akan mau mencuri lagi. Jadi akhirnya terjadi perubahan dalam hidup kita, tidak lagi mencuri. Amin. Amin. Oh, tadinya kita nggak bisa mengampuni. Kemudian firman Tuhan mengingatkan kita, tindakan yang tidak mengampuni adalah salah. Yang benar adalah harus mengampuni. Maka kemudian kita berkata, ya Tuhan, aku harus mengampuni. Tadinya kita marah sama orang tua kita, kita tidak menghargai mereka, kita benci mereka. Kemudian firman Tuhan ingatkan kita, hormati orang tuamu. Oh, Tuhan, saya salah. Saya benci orang tua saya karena memang pernah orang tua saya melakukan hal yang tidak saya suka. Tapi firman Tuhan katakan, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu. Firman Tuhan berbicara kepada kita. Kemudian kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Kemudian kita berkata, terima kasih Tuhan buat firman. Mulai saat ini, aku akan memperbaiki hubunganku dengan orang tuaku. Aku akan menghormati mereka. Ini penting Bapak Ibu. Anak-anak jangan sampai tidak menghormati orang tua. Oh, mungkin pikiran kita seringkali kotor, bodoh. Kemudian kita diingatkan firman Tuhan. Kemudian oleh firman Tuhan mengingatkan kesalahan kita, kita bertobat. Kemudian pikiran kita dibaharui oleh firman Allah. Ini harus terus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Jadi sebagai pengikut Kristus, terus kita mengalami pembaharuan. Dikatakan untuk memperbaiki kelakuan. Saudara, berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudahkah terjadi perubahan dalam hidup saudara? Saya sejak kecil jadi orang Kristen karena mengikut orang tua. Tapi perubahan itu terjadi ketika saya mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah, meresponi firman Allah. Sebelumnya tidak ada perubahan, kelakuan sama saja, jahat juga, perkataan tidak baik, tidak benar, pikiran juga jahat. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengikut Kristus, harus terjadi perubahan itu. Perbaiki kelakuan. Kelakuan kita yang jahat, tanggalkan, lepaskan. Mari kita ya sekarang sebagai pengikut Kristus, ya kelakuan kita adalah kelakuan yang baik, yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Inilah pengikut Kristus. Kemudian dikatakan mendidik orang dalam kebenaran.
Wah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yesus berkata kepada murid-murid, ikutlah aku. Dan sebelum Yesus naik ke surga, diberikan pesan kepada murid-murid untuk murid-murid lakukan, untuk kita lakukan, untuk dilakukan semua orang percaya. Pergi, jadikan semua bangsa peduli kepada misi. Dua, peduli kepada pengajaran yang benar. Kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara kita bangkit berdiri. 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita. Pemain musik maju ke depan menyanyi. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita responi panggilan Tuhan. Kita responi firman Allah ini. Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tuhan berkata kepada kita, ikutlah aku. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Allah. Peduli kepada misi, pedulilah kepada pengajaran yang baik dan benar. Harus terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian yang sudah disiapkan, meresponi firman Allah. Dengan sungguh-sungguh adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, kesiapan kami untuk melayani Tuhan. Dan kami terus ikut Tuhan sampai garis akhir. Oh, persembahkan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pakai
arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengar kebenaran firman Allah. Tuhan beri waktu kepada kita. Selagi kita hidup, ada pesan dari Tuhan supaya kita menjadi berkat. Pesan dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari pedulilah kepada pekerjaan Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang, supaya lebih banyak orang yang diselamatkan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus, adakah engkau sudah melakukan hal yang benar? Apakah ada perubahan dalam hidupmu? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Harus terjadi pembaharuan dalam hidup kita. Jangan mau tinggal dalam kehidupan yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi mari kita sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus, dengar suara Tuhan, dengar firman Allah, lakukan firman Tuhan. Mari waktunya untuk bertobat. Kita mau bertobat, tanggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Sebagai pengikut Yesus, ikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, mari jangan kita sia-siakan hidup ini. Jangan pernah menyanyiakan, tetapi datanglah kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri di hadapannya. Kita mau menjadi berkah. Haleluya. Haleluya. Dengan lembut kita nyanyikan refnya saja. Ini pengakuan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Pakai kami semua Tuhan. Pakai semua yang ada di rumah. Pakai kami Tuhan. Kami sudah merenungkan firman-Mu, kami sudah mendengar suara-Mu berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus yang memeteraikan kebenaran bagi kami, dan jadikanlah kami pelaku firman-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, arahkan hatimu kepada Tuhan. Ikutlah Yesus sampai garis akhir. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kasih Kristus mengawal.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.